Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 490, ke planet lain. Pada pukul 5, Mu Qi menerima telepon dari Seng Xiao, yang melarangnya pergi ke laboratorium forensik. Setelah pulang kerja, dia akan menjemputnya sendiri. Mu Qi merenung, tetapi dia tidak dapat mengingat apa yang penting hari ini. Namun, karena Seng Xiao memintanya, dia akan tetap tinggal di kampus dengan patuh. Ada salju beberapa hari ini di Jianchuan. Mu Qi membungkus dirinya dengan mantel unta besar, berdiri di gerbang Jingting, menunggu mobil Seng Xiao. Ia sudah mengatasi kebiasaannya mengendarai mobil sport sejak 6 bulan lalu. Sejak saat itu, ia selalu bersikap tenang saat bepergian. Melihat pria itu terdiam, Mu Qi bertanya, apakah ada yang istimewa hari ini? Bibi datang berkunjung. Bukankah sebaiknya kamu pulang lebih awal? Mu Qi sudah lama tidak bertemu bibinya. Memikirkan bayinya, Mu Qi menjadi gembira. Karena dia suka memeluk anak itu. Rasanya seperti memeluk bola gula-gula kapas yang besar dan lembut. Seng Xiao tidak menceritakan lebih dari itu. Pasangan itu tiba di halaman hanya dalam waktu singkat. Setelah Mu Qi masuk melalui pintu, dia baru menyadari bahwa bukan hanya Su Zipei dan keluarganya yang datang, keluarga Seng juga sedang duduk di ruang tamu, mengobrol dengan gembira. Melihat keluarga yang bahagia itu, Mu Qi merasa hangat. Kiki. Su Zipei memanggil namanya. Ya Tuhan, lihat bola kapasku yang manis, berat badannya bertambah lagi. Mu Qi menghampiri Su Zipei dan menggendong anak itu dari tangannya. Dia sekarang banyak makan. Su Zipei sedang mengajari Mu Qi cara menggendong anak yang benar. Dia senang melihat gadis kecil itu tumbuh menjadi wanita dewasa. Sepertinya Tuan Muda Seng merawatmu dengan baik. Bibi, dengan kalian semua di sampingku, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Semua orang ada di sana, kecuali Seng Xiao. Dan Mama Seng sedang sibuk memasak di dapur. Dia sangat senang melakukannya. Tak lama kemudian, Seng Xiao melepas mantelnya dan kembali ke ruang tamu. Ketika melihat Mu Qi sedang memeluk bayi itu, dia duduk di samping Seng Jianchuan dan kakek Sen. Baru setelah Mu Qi merasa cukup memeluk bayi itu, dia memberi isyarat kepada Mu Qi. Kier, kemarilah. Mu Qi menatapnya dengan bingung. Namun, dia bangkit dan duduk di sampingnya. Seng Xiao mengambil kesempatan untuk memegang tangannya. Dia mengusap telapak tangannya dan berkata kepada kakek Seng dan Sen Jianchuan, kakek, ayah, terakhir kali aku membawa Kier keluar dari rumah Sen, aku tidak membiarkannya hidup bahagia. Selain itu, aku bahkan membiarkan keluarga Seng membatalkan pertunangan. Aku selalu merasa kasihan pada Kier. Hari ini, di hadapan semua orang di sini, aku ingin meminta izin kalian untuk menyerahkan Xiao Kier kepadaku. Aku hanya akan memilikinya sebagai satu-satunya wanita dalam hidupku. Tidak akan ada yang berubah. Semua orang terdiam. Mendengar perkataan Seng Xiao, mereka tahu bahwa dia sedang melamarnya dari para tetua. Kita semua bisa melihat seberapa dalam hubunganmu dengan Kiki. Jangan bicara soal tradisi itu hanya hal yang dangkal. Sen Jianchuan menatap kakek Sen dan mengambil alih posisi sebagai juru bicara. Kami akan senang jika kamu senang. Seng Xiao, bukankah kamu yang menyatukan kita semua? Jadi, kapanpun kamu ingin melakukan sesuatu dengan Kier, kamu bisa langsung memberitahu kami. Kami semua akan berusaha sekuat tenaga selama itu untuk kalian berdua. Aku hanya ingin memberitahu gadis kecil ini betapa aku menghargainya. Kau hampir saja mengambil hatimu dan menunjukkannya padanya. Jika dia tidak bisa mengerti, dia bukan putriku. Sen Jianchuan berbicara mewakili menantunya kali ini. Sejak meninggalkan keluarga Seng hingga berdirinya Zongteng, dan hidup dalam kehinaan dalam 6 bulan terakhir, bukankah kamu sedang merencanakan masa depan gadis ini? Seluruh keluarga mendengarkan dengan tenang. Dan Seng Xiao masih memegang tangan Mu Qi. Sebaliknya, putrikulah yang tidak melakukan apapun untukmu. Kau membuatku merasa bersalah saat kau begitu menghargainya. Mendengar ini, Seng Xiao menoleh dan menatap Mu Qi yang menangis. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu berada di sisiku dan menjalani hidup bahagia. Bagiku, itu sudah merupakan kesuksesan besar. Anak bodoh, jika itu terjadi 6 bulan yang lalu, aku mungkin masih khawatir. Tapi sekarang, aku jamin. Kamu sudah dewasa. Dan aku yakin kamu bisa melindungi putriku selama sisa hidupnya. Ini akan menjadi hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada keluarga Sen. Mu Qi menangis. Dia tidak pernah menyangka Seng Xiao akan melakukan hal ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bukankah kamu yang mengatakan bahwa aku tidak pernah melamarmu? Seng Xiao bertanya balik. Apa kau bodoh? Bahkan ayahku bisa melihat bahwa aku tidak pernah melakukan apapun untukmu. Aku hanya akan bersamamu seumur hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak mau menikah denganmu? Mu Qi menceburkan diri ke pelukan Seng Xiao. Kata-katanya membuat semua orang tertawa. Sebelumnya, ayah dan ibuku tidak ada, dan bibimu juga tidak ada. Kupikir kau akan menyesal seumur hidupmu.
Jadi sekarang, aku akan menebus kesalahanmu. Mu Qi melepaskan diri dari pelukan Seng Xiao dan melihat semua orang menatapnya. Dia merasa malu. Jangan lihat aku, wajahku penuh noda. Jadi, maukah kau menikah denganku? Ya, oh ya. Mu Qi mengatakannya 2 kali. Hatinya begitu tersentuh. Pria ini adalah pria yang sangat menakutkan bagi orang luar. Namun di rumah, dia adalah putra terbaik, suami terbaik, dan anggota keluarga terbaik. Jadi, maukah kau ikut denganku untuk mendaftarkan pernikahan kita di luar negeri? Tidak hanya ke luar negeri. Aku akan pergi ke planet lain bersamamu. Mendengar jawabannya, Seng Xiao tertawa. Dia tahu dia harus menggunakan trik ini agar anak kecil ini tidak bisa menolaknya. Baiklah, kalian berdua. Semua orang masih lapar. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan di kamar nanti. Sekarang, kita harus merayakannya. Mama Seng dan Bibi Wu menyajikan makan malam. Seluruh keluarga duduk mengelilingi meja dengan senyum bahagia. Kita harus selalu seperti ini di masa depan, sebagai keluarga yang bersatu. Mereka semua tahu bahwa karena keduanya lah keluarga itu dapat bersatu. Baik Huang Yu maupun Papa Seng, mereka sangat emosional. Karena mereka dulunya tidak beruntung. Namun sekarang, berkat Mu Qi dan Seng Xiao, mereka kembali mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kekuatan generasi muda sungguh tak terbatas dan menakjubkan. Setelah makan malam, mereka menikmati obrolan ringan lainnya. Dan Seng Xiao membawa Xiao Qi kembali ke kamar mereka. Aku masih ingin bermain dengan bayi Bibi. Jika kamu sangat menyukai anak, kita bisa punya anak. Seng Xiao menggendongnya ke kamar mandi. Aku sudah meminta Suce untuk memesan tiket pesawat di hari ulang tahunmu, kita akan pergi ke sana dan mendaftarkan pernikahan kita. Haruskah terburu-buru seperti itu? Aku cemas. Seng Xiao meletakkan Mu Qi di wastafel dan menanggalkan pakaian putihnya. Aku tidak sabar untuk menggunakan semua trik yang dapat kupikirkan untuk menjadikanmu istriku. Setelah mendengarkannya, Mu Qi melangkah maju dan menciumnya dengan liar. Xiao Xiao, bagaimana mungkin aku begitu mencintaimu? Dia pikir dia akan menjadi saksi pertunangan Lin Muan dan Lu Qianqian terlebih dahulu. Namun, dia tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan kejutan seperti itu.